Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada bisnis Kitchen Charmback yaitu DICE. Aspek hukum. Pendaftaran NIB atau nomor induk berusaha. NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha dan izin operasional. Saat ini DICE belum memiliki NIB, hak cipta. Saat ini DICE sudah memiliki hak cipta, hak kekayaan intelektual atau HKI, mendaftarkan merek dagang agar terlindung dari plagiarisme, kewajiban pajak, pelaporan dan pembayaran pajak usaha sesuai dengan peraturan seperti PPh dan PPN. Perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait kualitas produk dan informasi pada kemasan. Yang terakhir, peraturan lingkungan, DICE berbahan dasar benang, tali, dan juga plastik, aturan pengelolaan limbah sesuai peraturan lingkungan hidup. Aspek pasar, DICE memiliki 4P. Produk aksesoris multifungsi yang digunakan untuk mempercantik tas, kunci, atau yang lainnya dengan desain unik, karakter tertentu, model dapat disesuaikan, dan berbagai macam warna. Price harga mulai dari 20.000 sampai 35.000. Place offline di toko aksesoris, online Shopee, dan media sosial di Instagram. Promotion, postingan video yang menarik di Instagram dan TikTok. Dan promosi di hari-hari khusus. Aspek keuangan. Yang pertama, kita mencari perhitungan arus kas dengan diketahui pendapatan sebesar 2.400.000 per tahun dan biaya penyusutannya 250.000 per tahun dengan pajak 5%. Setelah dilakukan perhitungan, mendapatkan hasil arus kas bersih sama dengan EAT ditambah penyusutan. 1.140.000 ditambah 250.000, hasilnya 1.139.000. Selanjutnya, kita mencari payback period untuk mengetahui apakah nilai investasinya dinyatakan layak atau tidak. Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya sebesar 0,2 atau 2 bulan. Jadi investasi tersebut dinyatakan layak karena 2 bulan kurang dari 1 tahun. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan keduanya bahwa dalam aspek keuangan bisnis DICE dinyatakan layak karena dengan arus kas masuk bersih sebesar 1.390.000. Bisa dikatakan optimal dan pengembalian nilai investasinya lebih cepat, yaitu sekitar 2 bulan dari umur proyek 1 tahun. Aspek operasional. Untuk lokasi produksi, DICE masih memiliki skala yang kecil dengan tempat yang strategis karena dekat dengan pusat distribusi, pusat keramaian, dan lingkungan yang aman. Untuk proses produksi sendiri ada 5 tahap. Yang pertama itu ada desain, yang kedua ada pemotongan, yang ketiga ada penganyaman atau pembentukan, yang keempat ada pemasangan ring, yang kelima ada finishing. Untuk SDM sendiri, DICE memiliki tim produksi yang terampil dan terlatih dengan baik. Menurut aspek manajemennya, Kitchen DICE menerapkan POACH, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Planning, Kitchen DICE melakukan perencanaan dengan melihat tren pasar yang sedang booming dan mengkolaborasikan dengan ide tim. Organizing, struktur organisasi Kitchen DICE terdiri dari manajer, tim administrasi dan keuangan, tim desain, dan tim produksi dan pemasaran. Executing, pelaksanaan usaha Kitchen DICE dilakukan melalui offline dan online. Serta yang terakhir yaitu controlling, dilakukannya pengontrolan baik pada sistem, sumber daya manusia, ataupun produk itu sendiri. Aspek organisasi. Di dalam bisnis DICE mencakup manajer, tim desain, tim produksi, tim pemasaran, dan administrasi, serta keuangan. Aspek ekonomi, dampak pada perekonomian lokal, bisnis DICE ini diperoleh dari pemasok lokal, distribusi lokal, dan layanan logistik lokal, biaya produksi dengan harga jual 20.000 sampai 35.000. Potensi pasar dan pendapatan berdasarkan survei pasar adalah remaja muda usia 15 tahun sampai 30 tahun. Proyeksi pendapatan tahun pertama yaitu 200.000 per bulan dan 2.400.000 per tahun. Kontribusi pada pendapatan daerah dan pajak membayar pajak UMKM sebesar 5% yaitu 120.000 per tahun. Keberlanjutan dan inovasi ekonomi dengan inovasi produk merancang kitchen dengan custom nama, foto, dan karakter untuk menarik konsumen. Dampak terhadap konsumen yaitu harga terjangkau bagi target konsumen tanpa mengorbankan kualitas. Dari aspek ekonomi, bisnis kitchen ini layak dikembangkan karena tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Aspek sosial dan politik. Yang pertama ada penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. DICE memilih bahan baku yang ramah lingkungan dan mendukung praktik produksi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. DICE mematuhi semua regulasi dan standar hukum yang berlaku untuk menjaga kepatuhan sosial dan politik. Yang ketiga ada komunikasi dan transportasi. Berkomunikasi secara terbuka dengan konsumen mengenai nilai-nilai sosial dan politik yang diterapkan dalam produksi untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan. Berdasarkan analisis dampak lingkungan hidup, terdapat dampak negatif. Yang pertama, limbah sisa produksi, penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan, pewarna yang tidak ramah lingkungan, dan plastik yang dapat menimbulkan banyak sampah tidak terurai. Maka dari itu akan dilakukan pengelolaan lingkungan, yaitu dengan
pemanfaatan kembali bahan sisa produksi menjadi kerajinan tangan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, mengolah pembuangan pewarna sesuai SOP, menggunakan bahan pelengkap yang ramah lingkungan, serta edukasi kepada karyawan tentang pengelolaan lingkungan. Terima kasih, dadah!